Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Ciri-ciri keistimewaan Satrio Piningit. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu, seorang pemuda bernama Jaka Wisesa menjalani kehidupan sederhana. Sejak kecil, Jaka dikenal memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dari pemuda lain. Tatapannya tajam dan dalam, seolah mampu melihat jauh ke masa depan. Kepribadiannya tenang, namun memiliki aura kepemimpinan yang membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa tunduk dengan penuh hormat. Suatu malam, langit di atas desa berubah aneh. Bintang-bintang membentuk konstelasi yang jarang terlihat, dan kilatan cahaya berpendar, seolah memberi isyarat tentang sesuatu yang akan datang. Para tetua desa percaya bahwa itu adalah pertanda kebangkitan Satrio Piningit, sosok yang telah lama diramalkan akan membawa Nusantara keluar dari kegelapan menuju cahaya keadilan. Namun, Jaka sendiri masih meragukan semua itu. Benarkah dirinya adalah sang kesatria yang tersembunyi? Ataukah ini hanya mitos belaka? Sejak kecil, Jaka memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Orang-orang tua di desanya sering membandingkannya dengan tokoh-tokoh dalam ramalan Jangka Jayabaya. Ia memiliki mata yang memancarkan ketenangan, kepekaan batin yang tajam, dan kemampuan memahami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah kemampuannya membaca hati orang lain. Ia bisa mengetahui siapa yang berbicara jujur dan siapa yang menyembunyikan niat jahat. Hal ini membuatnya sering dipercaya sebagai penasihat di desanya, meskipun usianya masih belia. Selain itu, Jaka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Pernah suatu kali, saat membantu warga desa memindahkan batu besar yang menghalangi aliran sungai. Hanya dengan satu dorongan tangan, batu itu bergeser dengan mudah. Orang-orang takjub, namun Jaka hanya tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah keberuntungan. Tetapi yang paling misterius adalah mimpi-mimpinya yang selalu menjadi kenyataan. Setiap kali Jaka bermimpi tentang sesuatu, entah itu baik atau buruk, dalam beberapa hari atau minggu kemudian, kejadian itu benar-benar terjadi. Suatu hari, seorang resi tua bernama Ki Prawiro datang ke desa. Ia adalah seorang petapa yang telah lama mencari tanda-tanda kehadiran Satrio Piningit. Ki Prawiro mengamati Jaka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kau memiliki tanda-tanda yang telah diramalkan. Kau adalah pemimpin yang akan datang, sang kesatria yang tersembunyi. Namun, jalanmu tidak akan mudah. Sebelum waktumu tiba, kau harus melalui ujian yang berat." Jaka terdiam. Ia tidak yakin apakah dirinya benar-benar Satrio Piningit yang disebutkan dalam ramalan. Namun, Ki Prawiro memberikan sebuah prasasti kuno yang berisi syair Jayabaya tentang kehadiran sang kesatria tersembunyi. Satrio Piningit tidak akan lahir dari istana, namun ia memiliki darah raja. Wajahnya bercahaya seperti rembulan. Ucapannya meneduhkan seperti embun pagi. Ia akan muncul ketika zaman penuh kekacauan, dan keadilannya akan menjadi cahaya bagi negeri. Prasasti itu menegaskan bahwa Satrio Piningit tidak akan dikenal banyak orang, hingga tiba waktunya, ia akan tumbuh dalam kesunyian, jauh dari gemerlap kekuasaan. Tetapi ketika saatnya tiba, dunia akan melihat kebangkitannya.
Untuk membuktikan takdirnya, Jaka harus menjalani tapa brata di Gunung Lawu selama 7 bulan 7 hari. Di sana, ia mengalami berbagai cobaan. Ia menghadapi rasa lapar dan haus, hawa dingin yang menusuk, serta gangguan dari makhluk gaib yang mencoba menggoyahkan keyakinannya. Suatu malam, dalam kondisi hampir pingsan, Jaka didatangi sosok misterius berjubah putih. Sosok itu berkata, "Jika kau adalah benar Satrio Piningit, kau harus bisa mengendalikan hawa nafsumu. Keistimewaan yang kau miliki bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk rakyat. Apakah kau siap menerima tanggung jawab ini?" Jaka mengangguk dengan penuh keyakinan. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan dalam benaknya muncul pemahaman baru tentang ajaran leluhur, strategi perang, dan rahasia kehidupan yang sebelumnya tidak ia mengerti. Saat tapa beratanya selesai, ia turun gunung dengan wawasan yang jauh lebih luas dan aura yang semakin kuat kini. Ia benar-benar siap untuk menjalani takdirnya. Setelah kembali ke desa, Jaka mendapati bahwa negeri sedang dalam keadaan kacau. Para penguasa bertindak sewenang-wenang, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak. Dengan karisma dan kebijaksanaannya, Jaka mengumpulkan para pemuda yang masih memiliki semangat juang. Ia mulai membangun pasukan rahasia, benteng cahaya, yang bertujuan untuk melindungi rakyat dari kezaliman. Ia mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan musuh yang pernah menentangnya pun akhirnya tunduk dan mengikutinya. Ia memiliki ilmu kanuragan yang sulit ditandingi dalam pertarungan. Ia dapat bergerak secepat angin dan menyerang sekuat petir. Ia bisa melihat kejadian sebelum terjadi. Kemampuan ini membuatnya selalu selangkah lebih maju dibandingkan lawan-lawannya. Berbagai tantangan datang silih berganti. Para penguasa zalim mulai mencari cara untuk menyingkirkannya. Namun, setiap rencana jahat selalu gagal karena kepekaan batinnya yang luar biasa. Puncak perjuangan Jaka terjadi saat pasukannya berhadapan langsung dengan kerajaan yang telah lama menindas rakyat. Dalam pertempuran besar di lembah terakhir, Jaka memimpin pasukannya dengan strategi yang tak terduga. Di tengah peperangan, ia bertemu dengan panglima musuh yang sangat kuat. Duel sengit pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Jaka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga ilmu kebijaksanaan yang ia pelajari selama pertapaannya. Dengan satu serangan terakhir yang disertai cahaya dari Trisula Weda, Jaka berhasil mengalahkan panglima tersebut, menandakan berakhirnya era kegelapan. Setelah kemenangan besar itu, Jaka tidak mengambil tahta sebagai raja. Ia memilih untuk tetap hidup di antara rakyatnya, mengajarkan nilai-nilai luhur, dan menjaga keseimbangan negeri. Namanya tidak tertulis dalam prasasti sejarah, tetapi kisahnya tetap hidup dalam hati rakyat. Karena itulah, hingga kini Satrio Piningit tetap menjadi misteri. Ia mungkin ada di antara kita, menunggu saat yang tepat untuk kembali membawa cahaya keadilan bagi Nusantara. Kisah Satrio Piningit bukan hanya tentang seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga tentang kepemimpinan yang lahir dari kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Keistimewaannya bukan hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dipikul demi kebaikan banyak orang. Apakah Satrio Piningit benar-benar ada? Ataukah ia hanya simbol dari jiwa-jiwa besar yang akan muncul saat negeri ini membutuhkannya?